Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuna Ramalia dari Universitas Indonesia jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan modul manufacturing menggunakan skenario yang telah disediakan melalui soal UTS. Oke, lalu yang pertama kita akan membuat BOM. Oh ya, pertama di sini saya sudah membuat sebuah skenario, yaitu ceritanya ada PT Kita Manufaktur menjual mobil mainan dengan tipe tinggi, dan peraturannya itu minimal jumlahnya itu ada 10 produk. Nah, tapi sekarang yang ada itu baru 7 produk, dan ada juga nih yang mesen mobil mainannya ini sebanyak 2 produk. Jadi kita PT Kita Manufaktur ini harus nge-production 5 unit produk kayak gitu. Nah, oke, langkah pertama itu kita buat BOM-nya dulu. Jadi di sini udah ada contoh BOM-nya. Di sini juga ngikutin dari yang ada di Google Drive kayak dari sini. Nah, ini langsung aja kita ngikutin sesuai dengan yang udah disiapin ini. Jadi yang pertama kita ke Udu, terus kita jangan lupa kita install dulu manufacturing-nya di apps. Kalau udah install, kita ke manufacturing. Habis itu kita ke configurations, ke products. Terus kita ke bills of materials. Nah, di sini kita buat aja nih BOM-nya. Di sini aku udah buat 3 BOM sesuai dengan skenario. Nah, tapi sebelum membuat BOM ini, pastikan bahwa Anda juga sudah membuat produk komponen-komponennya. Contohnya, misalkan kayak ada tire, frame 2x6, body 2x4F, dan lain-lain ini, itu harus ada di produk kayak gini. Ini udah dibuat. Dan pastiin juga bahwa unit saya itu ada gitu ya di one hand. Nah, kalau udah dibuat produk, baru kita bisa buat bills of material. Saya contoh, untuk frame ban, kita itu kan kalau di skenario butuhnya itu tire and frame. Kuantitinya 4:1 gitu. Nah, yaudah ini tinggal ngikutin aja sama referensi dan lain-lain. Tinggal dibuat benar-benar sesuai dengan skenario. Oke, itu untuk BOM. Oke, setelah itu setelah kita buat BOM, kita akan buat work center. Nanti di work center ini bakal ketahuan kira-kira produksinya itu kayak butuh berapa jam, terus apakah efisiensi dan kapasitas berapa, dan lain-lainnya. Nah, cara buatnya itu kita buat sesuai ini yang udah disiapin di skenario. Cara buatnya itu, jadi kita ke manufacturing, habis itu kita ke work centers. Sama ya, kalau misalnya belum ada bisa di settings dulu. Habis itu di sini sebenarnya udah buat work centernya. Untuk buatnya ya udah tinggal klik new, terus tinggal masukin data sesuai dengan skenario yang udah disiapin di sini. Nah, contohnya itu kayak gini. Nah, jadi kayak work centers namanya apa, kodenya apa, working hours-nya berapa, cost per hour-nya gimana, kayak gitu. Terus setelah kita udah buat work centers, selanjutnya kita akan buat operations. Nah, operations ini itu yang bakal nyambungin gitu antara BOM dan work centernya gitu. Nah, jadi untuk buat operations itu kita ke manufacturing lagi, terus kita ke configurations dan ke operations. Di sini aku juga udah buat. Cara buatnya yaudah tinggal klik new, terus mau buat aja operation namanya apa, terus BOM yang terkait dengan operasi ini tuh apa, terus work centers-nya itu juga apa. Nah, contohnya itu kayak misalkan mau buat mobil mainan tipe tinggi. Nah, ini BOM-nya itu ya mobil mainan tipe tinggi yang udah kita buat sebelumnya, dan work center-nya juga mobil mainan tipe tinggi yang telah kita buat sebelumnya. Oke, setelah kita sudah membuat operation, selanjutnya kita akan membuat route process sebenarnya. Cuman sebelum membuat route process itu kita harus membuat warehouse-nya dulu. Jadi kita buat warehouse dan locations terlebih dahulu. Caranya kita ke inventory, abis itu kita ke configurations, abis itu yaudah warehouse.
Kalau misalkan belum ada, bisa ke setting dulu, terus ke bawah, habis itu bisa diklik multi steps routes-nya. Biar bisa ngeliat route saya juga kayak gitu. Nah, terus yaudah kita ke warehouse, terus kita buat aja warehouse-nya sesuai skenario. Di sini udah dibuat di skenario ini. Jadi bakal ada kira-kira 5 warehouse, ada raw material, ada WIP, ada finished goods, ada ATK, dan ada spare parts sesuai dengan soal di UTS juga ini. Oke, terus cara buatnya itu ya udah kita tinggal mencet new, abis itu kita set up namanya apa, short name-nya apa, dan setelah itu untuk incoming shipments and outgoing shipments ini sebenarnya tergantung dengan route yang mau kita buat nanti. Tapi untuk sementara mungkin boleh di by defaultin dulu aja juga nggak apa-apa. Oke, mungkin mungkin untuk contohnya di sini aku udah membuat raw materials warehouse, work in progress, ATK, spare part, and finished goods. Nah, mungkin untuk contohnya kita klik yang raw materials. Di sini company-nya manufacturer kita sendiri, terus ada raw material, short name-nya RM biar mudah. Nah, terus di sini incoming shipments ini yang 2 steps. Kenapa? Karena kita receive goods dulu dari vendor and then kita nge-stock gitu. Kalau yang outgoing shipments itu kita yang 1 step. Kenapa? Karena ini raw materials ini akan secara langsung digunakan untuk membuat WIP, barang-barang WIP gitu. Jadi gitu. Terus untuk resupply-nya kita memang buy to resupply karena ya kita dari vendor kan, bukan kayak nge-manufacture sendiri gitu. Contohnya kayak gini. Nah, untuk yang lainnya kayak work in progress, kita juga kayak gini. Nah, tapi di sini manufacture to resupply dan kita pilihnya pick components and then manufacture. Kenapa? Karena komponen-komponen WIP ini bakal kita pilih-pilih dan bakal dimanufacture kembali untuk menjadi finished good kayak gitu. Terus kalau ATK karena kayak biasanya untuk disimpan aja dan dari vendor, jadi kayak kita receive good dan stock juga, terus ya udah deliver good directly juga. Untuk spare part juga sama. Nah, kalau untuk finish goods, dia itu receive goods directly. Kenapa? Karena dia itu hasil dari WIP tadi gitu. Jadi kayak langsung receive. Jadi kayak nggak dari vendor gitu kan. Dari internal gitu karena hasil produksi sendiri. Kayak gitu. Oh ya, untuk outgoing shipments-nya kalau mungkin misalkan ke customer, mungkin kita bisa kayak gini sih. Bisa yang 2 steps karena biar deliver ke customer kayak gitu. Sebenarnya benar-benar tergantung rutenya itu maunya kayak gimana gitu. Oke, setelah udah buat warehouse, selanjutnya kita akan membuat location-nya juga nih berdasarkan di skenario ini gitu. Nah, jadi caranya kita ke inventory, terus configurations, terus kita ke locations. Nah, di sini sebenarnya udah buat juga. Oke, cara buatnya tinggal new, abis itu ya udah tinggal namanya apa. Misalkan di sini itu frame gitu. Namanya frame, terus di sini itu kan di raw materials, berarti nanti di sini parent location-nya RM kayak gitu. Udah sih kayak gitu aja. Contohnya misalkan di Lego tinggi. Lego tinggi ini maksudnya mobil Lego tipe tinggi. Ini finish goods-nya kan. Jadi parent location-nya ini di warehouse finish goods kayak gitu. Dan setelah itu oke, mungkin sekian untuk warehouse dan locations-nya. Oke, jadi setelah sudah membuat warehouse and locations, kita sekarang membuat crowd process-nya. Nah, crowd process-nya ini sudah saya bikin di skenario-nya seperti ini. Jadi ini maksudnya itu ini untuk buat frame.
Terus yang RMB yang route kedua ini untuk buat bodinya. Lalu yang terakhir ini untuk buat produknya, yaitu mobil Lego tipe tinggi gitu. Oke, jadi caranya itu yang pertama kita ke inventory, terus ke configurations, habis itu ke routes. Habis itu di sini saya sudah buat rutenya. Cuman untuk caranya kita tinggal klik new, terus ya udah kita tulis namanya apa, supply warehouse-nya apa, terus kita klik ini, terus warehouses-nya apa, terus nah di sini rules-nya kita juga bisa isi sesuai dengan skenario gitu. Nah, contohnya itu oke, sebentar. Oke, contohnya itu di misalkan mau ngebuat frame. Nah, di sini itu kita dari supply-nya itu dari raw materials ya kan, terus warehouse ini ke WIP karena mau ngebuat frame. Abis itu rules-nya itu juga sesuai di sini nih. Frame to WCL0, WCL0 to WC1, WC1 to WCL1, kayak gitu. Nah, setelah kita udah ngebuat route-nya berserta rules-rules-nya, untuk implementasinya kita bisa ke products. Terus kita pilih misalkan tadi kan kita ada 3 produk ya, frame, body, and mobil mainan. Misalkan frame-nya dulu. Terus di sini itu di tab inventory. Nah, ini udah muncul nih route-nya yang udah kita buat. Nah, kita nge-checklist sesuai dengan route-nya masing-masing. Contohnya kalau RMF to WC1 itu untuk frame. Jadi kita nge-checklist-nya yang RMF. Terus yaudah manufacturer juga jangan lupa di checklist. Abis itu kita bisa lihat nih diagramnya kayak gimana sih. Kan kita pilih warehouse itu semuanya ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat route-route-nya. Jadi kayak dari partners kita nerima bahan baku ke warehouse RM atau raw materials, terus di manufacturing, terus ini juga di pick components. Abis itu kalau misalkan udah di manufacturing bakal disimpan di WIP Work Center level 1 kayak gitu. Intinya kayak gini. Nah, selain itu kita juga harus mengimplementasikan ke produk yang lainnya seperti body mobil tipe tinggi. Nah, di inventory kita ke RMB karena emang route itu untuk body mobil. Terus kita juga bisa lihat diagramnya juga. Ini hampir sama ya tadi dilihat ya. Gitu. Cuman bedanya kalau tadi itu kan di work center level 1. Kalau ini sama-sama di work center level 1 sih. Gitu. Terus selanjutnya untuk mobil mainan tipe tingginya juga jangan lupa kita pakainya route yang WC3 to FG. Jadi kalau misalkan kita lihat juga route-nya, nah kalau dia malah dari work center level 1 gitu, nggak dari RM kayak gitu contohnya. Terus nanti nah store finish produknya itu ke FG Lego tinggi sesuai dengan route yang tadi ya udah kita set. Oke, selanjutnya kita akan membuat transaksi manufacturing, yaitu ada SO, ada MO, ada WO. Oke, jadi yang pertama kita ke Udu, terus untuk membuat SO kita ke sales. Kita bisa create quotations dulu. Oke, terus berdasarkan skenario itu kan bahwa ada yang memesan produk kita itu sebanyak 2 unit ya. Jadi ceritanya yang memesan itu customernya adalah Angela. Lalu
payment terms-nya biar mudah immediate payment. Lalu produknya itu mobil mainan tipe tinggi dengan kuantitasnya itu 2 ya. Oke, terus setelah itu, setelah kita udah buat SO-nya, harganya 100. Kita bisa confirm. Kalau udah confirm nanti bakal buat SO gitu. Oke, ini udah jadi SO. Setelah itu kita akan membuat MO. Jadi yang pertama kita ke manufacturing dulu. Terus di manufacturing orders ini kita buat new. Nah, terus kita produknya itu tadi mobil. Terus, nah ini BOM ini udah sesuai ya, mobil mainan tipe tinggi, karena tadi kita udah set operation saya gitu. Nah, terus kuantitinya ini kita set jadi 5. Kenapa? Karena selain ada yang mau beli 2, kita juga harus ngeproduksi 3 biar memenuhi rules ya kan. Kita masih ada 7 unit soalnya gitu. Jadi kita setnya di sini 5. Nah, setelah kita udah masukin BOM ini dan produknya ini otomatis juga komponen-komponennya udah ada karena kita udah buat BOM gitu. Terus setelah itu kita klik aja confirm. Oke, lalu setelah itu ketika kita sudah confirm, kita bisa mark extend. Oke, kita apply biar menandakan bahwa semuanya itu sudah diproduksi gitu. Oke, setelah kita udah buat MO, kita bisa WO yaitu ke reporting terus ke work orders. Oke, di sini work ordersnya juga udah ada berdasarkan MO tersebut. Untuk melihat apakah mobil mainan tipe tinggi atau finish goods-nya ini udah diproduksi, kita juga bisa ke products. Lalu di sini ada nih mobil mainan tipe tinggi, on hand-nya udah 5 unit. Tadi masih 0, terus tadi udah kita produksi 5, jadi sekarang udah bertambah gitu ya. Kita juga bisa lihat di sini. Nah, di sini juga ada nih bahwa sudah memproduksi mobil mainan tipe tinggi yang tadi. Sekian penjelasan model manufacturing dari saya untuk UTS IRP. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.